Perkenalkan, saya Amanda Karina Putri. Di sini saya akan memaparkan tentang efektivitas tes kebangsaan bagi CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Tes kebangsaan, yaitu TWK, singkatan dari Tes Wawasan Kebangsaan, adalah tes yang digunakan dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil yang biasa disingkat CPNS atau aparatur sipil negara yang biasa disingkat ASN. Tes tersebut merujuk pada materi seputar pengetahuan kebangsaan. Pengetahuan tersebut meliputi wawasan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, nasionalisme, bahasa Indonesia, dan wawasan pilar negara. Tes ini diberikan dalam rangka menguji kemampuan calon ASN, karena salah satu fungsi aparatur sipil negara ialah sebagai perekat NKRI. Wawasan kebangsaan itu terkait erat dengan ASN, sebab ASN itu yang akan memegang sekaligus mengendalikan pemerintahan, baik terkait dengan program maupun anggaran pembangunan dari pusat, yaitu APBN, hingga daerah, yaitu APBD. Perkenalkan, nama saya Devira Patria Desmita. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai relasi nilai-nilai Pancasila terhadap kejujuran wakil rakyat. Seperti yang kita ketahui, Pancasila ialah identitas nasional. Pancasila juga merupakan ideologi negara, yang artinya Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Pancasila juga menjadi dasar tingkah laku atau perbuatan bangsa Indonesia yang sesuai dengan adab, akhlak, moral, atau sopan santun. Sedangkan wakil rakyat merupakan orang-orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau yang biasa disebut dengan pemilu untuk mewakili masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Sangat penting bagi pemimpin atau wakil rakyat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap kejujuran. Apabila tidak adanya kejujuran di dalam diri seorang pemimpin, maka akan menimbulkan masalah. Salah satunya yaitu terjadinya korupsi. Seorang pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang amanah. Karena itu penting sekali menanamkan kejujuran di dalam diri seorang pemimpin. Dan seperti yang kita ketahui, kejujuran merupakan sikap moral paling penting bagi seorang pemimpin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laila Taskatun Nafs. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait menanamkan identitas nasional ke dalam jiwa seorang pemimpin. Seperti yang sudah diketahui bahwa identitas nasional merupakan kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Sebagai seorang pemimpin, seharusnya sudah tertanam identitas nasional di dalam jiwa mereka. Namun sayangnya, banyak sekali dari mereka yang belum menanamkan identitas nasional ke dalam jiwa mereka. Padahal, identitas nasional merupakan hal yang penting loh bagi suatu bangsa. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menanamkan identitas nasional ke dalam jiwa seorang pemimpin. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum dilantik, seorang pemimpin perlu mengikuti tes kebangsaan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh apa seorang pemimpin paham tentang negaranya. Yang kedua, seorang pemimpin perlu belajar bahasa daerah, terutama untuk para gubernur dan juga wali kota yang harus memimpin satu daerah tertentu saja. Hal ini penting agar seorang pemimpin dapat berkomunikasi baik dengan warganya. Yang ketiga, seorang pemimpin perlu melestarikan dan juga mengenalkan kearifan lokal dan budaya bangsa kepada masyarakatnya. Karena nantinya akan terasa aneh sekali bila seorang pemimpin tidak mengetahui budaya bangsanya sendiri. Dan yang keempat, mengamalkan nilai-nilai identitas nasional seperti halnya Pancasila pada masa kepemimpinannya. Sekian penjelasan dari saya terkait menanamkan identitas nasional ke dalam jiwa seorang pemimpin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Abian Fatahillah akan memaparkan sedikit mengenai tantangan identitas nasional di era
5.0. Dalam menyongsong era 5.0 tentu akan banyak tantangan dan terjadi perubahan yang juga akan membawa dampak negatif seperti lunturan moral maupun karakter bangsa. Revolusi industri 5.0 atau yang lebih dikenal dengan era Super Smart Society diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019 sebagai sebuah antisipasi dari gejolak disrupsi perkembangan akibat revolusi industri 4.0 yang membawa ketidakpastian secara kompleks. Peran pendidikan bagi kemajuan sebuah bangsa sangat penting. Untuk itu perlu ada yang bimbingan dan binaan khusus bagi setiap individu atau kelompok untuk mendapatkan pendidikan yang memajukan peradaban bangsa agar menjadi bangsa yang semakin terdepan dengan sumber daya manusia yang berilmu, berwawasan, dan berkarakter. Pembangunan karakter Pancasila pada masyarakat Indonesia bertujuan untuk menciptakan sikap warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia, mempunyai semangat kebangsaan, menerapkan demokrasi Pancasila, mewujudkan keadilan sosial, mengembangkan nilai dan kompetensi berdasar Pancasila. Perkenalkan, nama saya Valen Febrianti Syanan. Saya akan memaparkan secara singkat mengenai pentingnya memahami Pancasila di kalangan akademisi. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi kalangan pelajar dan juga kalangan mahasiswa. Setiap kampus di Indonesia mengupayakan kepada mahasiswanya untuk selalu berpegang teguh kepada norma dan juga hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang berakhlak, berjiwa kritis dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran pendukung pengembangan karakter manusia. Pendidikan Pancasila di tingkat perguruan tinggi sangat penting artinya, karena merupakan proses lanjutan pembentukan karakter bagi manusia, di mana akan berlangsung sampai manusia itu menemui ajalnya. Melalui pendidikan Pancasila, para mahasiswa diharapkan dapat memahami, menyadari, mengaplikasikan, dan juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya di dalam lingkungan kampus. Pendidikan Pancasila dapat berpengaruh besar bagi mahasiswa untuk lebih mengenal dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.